Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa albayti wa ansari wa sarim ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada di mimbar majlis, yakni majlis yang penuh dengan keberkahan, majlis Islam itu indah. Sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insyaallah ya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma asaba min musibatin. Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan kehendak Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Allah kalau sudah menentukan maka terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan kehendaknya, qudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi. Dan juga wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Setiap apapun musibah yang terjadi di muka bumi ini karena ulah tangan manusia itu sendiri. Maka terjadilah wabah, musibah, banjir, tanah longsor, gunung meletus, apapun terjadi dengan kehendak dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ataupun Allah kasih azab, hujan yang tidak henti-hentinya zaman Nabi Nuh dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti aturan Allah. Apakah ada yang baru ketika Allah ganti sesuatunya? Misalkan kita dikasih musibah sama Allah, Allah ganti dengan yang lain. Kalau kita bersabar dengan musibah yang kita dapatkan, yakin Allah sebagai penolong kita dan berharap akan pertolongan Allah, maka niscaya hidup kita akan dimudahkan langkah dan jalannya. Ada hal yang baru yang boleh jadi menurut kamu tidak baik, menurutmu tidak bagus, tapi menurut Allah lebih baik dan lebih bagus, maka kemudian hari kamu akan sadar, oh ternyata ini yang terbaik, ini yang luar biasa dari Allah. Alhamdulillah ya Allah. Tadi misalkan tuh contoh, ada pulau baru yang terjadi, itu semua kekuasaan Allah, kehendak Allah. Ada gempa misalkan di tempat ini, ada di Krakatau misalkan Ustaz, atau di mana-mana gempa yang ada di tengah lautan, maka muncul satu pulau itu kehendak Allah. Ataupun terjadi banjir bandang yang besar, membuat terjadinya benua-benua, itu semua kehendak Allah, aturan Allah, punya kuasa Allah. Dan Allah memiliki rencana, Allah memiliki tujuan daripada apa yang telah terjadi di muka bumi ini. Oleh karena itu, hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, setiap kejadian apapun kembalikan kepada Allah. Mungkin, nah inilah yang harus dipahami, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Mungkin tujuan Allah baik, mungkin tujuan Allah membuat ini, mungkin pokoknya berprasangka baik aja kepada Allah. Karena kalau hamba berprasangka buruk kepada Allah, celaka dia. Innallahi nazarni li'abdi. Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Kalau dia prasangka buruk kepada Allah, terjadilah sebuah keburukan. Kalau dia berprasangka jelek kepada Allah, terjadilah sebuah kejelekan. Ketika dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan nikmat, hidupnya akan luar biasa. Ketika kita menerima semua qudar Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, akan ada keindahan yang luar biasa. Mereka manusia ataupun hamba Allah yang ingat kepada Allah, yang bersabar kepada Allah, sebagaimana Al-Quran menjelaskan, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun lil khashiyin. Sebagai manusia harus sabar atas ketentuan Allah. Mereka yang sholat, yang ibadah kepada Allah, sabar kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan kasih suatu hal yang besar. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk kepada Allah, yakin kepada Allah, Allah mudahkan segala sesuatunya. Bahasa yang gampangnya seperti ini. Kalau kita sholat khusyuk kepada Allah, kita mengalami kehidupan karena Allah, ibadah apapun disamakan untuk beribadah kepada Allah dengan tujuannya Allah, maka semua mudah. Tapi kalau lari kepada Allah, celaka.